Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial. Nama saya Mas Adi PSB. Saya berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah dalam keseharian saya saat ini bisa menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dari Partai Nasdem. Saya bisa membantu channel Mas Adi PSB. Isi konten dari Mas Adi PSB adalah berisi tentang aktivitas saya sehari-hari baik di dalam gedung DPR maupun aktif di berbagai macam lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial di tengah-tengah masyarakat. Tujuan channel ini saya bangun adalah untuk bagaimana bisa memberikan pendidikan, berbagi informasi kepada seluruh milenial baik yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB dan tentunya Indonesia, bahkan sampai dengan dunia luar. Ini sengaja kami angkat menunjukkan kepada para generasi muda agar tetap bisa berkreasi, berbuat dimanapun dan dalam jabatan apapun kita masih bisa tempatkan untuk berbagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Mas Adi SI selaku anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dari Partai Nasdem. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sempat hadir pada malam hari ini dalam rangka mengikuti reses kedua tahun 2020, reses Bapak Mas Adi SI, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dari Partai Nasdem. Pada malam hari ini akan segera kita mulai. Bapak Mas Adi SI dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Garda Irmanto SPD, Pak Hasan Basri. Yang kami hormati tokoh masyarakat, ibu-ibu, terus para tokoh muda yang ada di Desa Sermong. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak bosan-bosan berikan kita rahmat nikmat, sehingga alhamdulillah malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu hadir di depan rumah ini dalam rangka tadi sudah disampaikan reses kedua tahun 2020. Selawat serta salam tidak lupa kita persembahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, di mana atas perjuangan beliau sehingga kita sebagai umatnya mampu menikmati nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, serta beberapa juga ada pengurus Partai Nasdem Kabupaten Sumbawa Barat yang hadir. Kami di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, ya ini adalah reses kedua. Kalau dulu sebelum perubahan tata tertib kami pada saat periode pertama saya menjabat 2014-2019, reses itu mengikuti tahun anggaran. Kalau sekarang ini awal tahun, tentunya ini ada reses pertama. Tapi sekarang ini adalah priorisasi. Dikatakan priorisasi, ini kan reses kedua. Kemarin setelah dilantik sudah melaksanakan reses pertama.
Jadi terus menerus ini akan ada reses. Nanti di menjelang Lebaran kita juga akan reses ketiga di tahun 2020. Arti nanti di bulan 5 kita akan reses ketiga, tentunya kita akan tetap ketemu seperti malam hari ini. Jadi itu kenapa dikatakan reses kedua, padahal ini adalah awal tahun. Yang disampaikan ini ada perubahan tatib menyesuaikan dari peraturan pemerintah terbaru. Jadi itu sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Ini malam pertama saya reses. Besok malam akan ada reses di tempat lain, mungkin siang atau malam. Karena kami di DPR ini diberi ruang selama 3 tahun, selama 1 tahun itu adalah 3 kali reses. 3 kali reses itu datang ketemu dengan seluruh konstituen kita, orang yang pernah memilih kita di dapil kita. Jadi kita ketemu seperti ini, ada tenggang waktu 1 minggu libur. Apa kalau bahasa reses, kalau di istilah reses ini adalah istirahat sidang DPR, dia beristirahat. Tentunya tidak boleh ada aktivitas di kantor. Kita selama 6 hari dikasih waktu untuk turun ke masyarakat, ketemu dengan masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat. Kenapa kita turun ke masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat? Karena kami juga diatur oleh Undang-Undang 23 terkait dengan pemerintahan daerah, bahwa kami diberi ruang ketika Bapak Ibu sudah mengusulkan melalui musrembang, baik musrembang tingkat desa, tingkat RT sampai dengan kabupaten, belum terakomodir usulan maupun aspirasi yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tugas DPR sebagai perwakilan rakyat, perwakilan Sia Selwesia Nundu di DPR Kabupaten Sumbawa Barat, untuk bisa kita usulkan kembali kepada pemerintah daerah. Itulah tugas tujuan sebenarnya reses, di samping ketemu silaturahim dengan pemilihnya yang pernah memilih. Karena kalau kita flashback ke belakang, kita melihat hasil pemilu kemarin di Desa Seremong ini 248 suara Nasdem, khusus saya sebagai nomor 1 pada saat itu. Kami terpilih plat nomor saya, supaya kita ini semakin maju, semakin berpikir agar tidak salah menerima informasi yang tidak jelas. Kabupaten di Tayasa yang luar biasa lah, masih lebih baik dari kabupaten lain. Ada banyak kabupaten, sebentar lagi ada AHL. Itu ada pertemuan seluruh bupati yang ada di NTB ini akan datang ke Kabupaten Sumbawa Barat. Ini suatu hal yang luar biasa buat daerah kita. Kita hanya respect. Yang walaupun kita juga punya tambang, Pak Gayu, tambang ini juga bukan milik daerah, bukan milik Kabupaten Sumbawa Barat. Itu pusat punya dengan aturannya. Itu adalah objek vital nasional. Seluruh perizinannya itu ada di pemerintah pusat. Daerah hanya menerima manfaat dari keberadaan, baik itu melalui royaltinya, baik itu melalui sumbangan-sumbangan yang tidak mengikatinya. Karena ya walaupun sumbangan apapun yang masuk ke daerah itu harus jelas dasar hukumnya. Walaupun hibah itu harus jelas, hibah dengan surat dan segala macam. Tidak kayak dulu. Kalau dulu itu baru bisa disusupi dulu baik berdasarkan analisa, berdasarkan asumsi-asumsi. Nah, kalau sekarang kalau tidak ada jelas dasar hukum, tidak akan masuk menjadi APBD, dengan belanja daerah. Jadi itu disampaikan oleh Pusia. Sekali lagi saya berterima kasih kembali, dan mudah-mudahan tungeneng doa Lucia. Perjalanan ini masih kurang lebih 4 tahun. Saya akan menjalani periode kedua ini, mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan. Saya bisa memperjuangkan aspirasi saya 4 tahun. Nah, saya kecewa ketika tidak ada di tahun ini misalnya usulan Bapak Ibu, Kang Eneng misalnya
sumur bor, ngeneng traktor, insya Allah jamin pasti ada. Cuma ya bertahap, ada yang kena saat ini, ada yang kena bukan di Sermong saja. Orang yang pernah memilih saya harus datangi, saya harus kunjungi. Makanya penuh anu nih hadir petang saya, teman-teman muda dari insan musik, itu juga orang-orang yang pernah terlibat membantu saya pada saat 2019 kemarin. KBK dengan suara di sini 248, saya mendapat suara 1058 dari 651 pada saat 2014, naik hampir 100% menjadi 1058. Itu adalah kesyukuran dan doa Sia Indonesia. Jadi tentu dengan suara itu tentu harus kita datangi dan kunjungi agar tidak salah itu, agar mereka ketika memberikan kepercayaan kepada saya untuk kita perjuangkan, insya Allah akan tidak sia-sia buat mereka, buat masyarakat. Jadi mungkin itu saya sampaikan sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Sia Indonesia. Lamun Kabupaten Lun, Bapak Ibu mungkin tidak sebesar apa yang ada dulu, naik dari 30, 25, 30 naik persingetnya transportasi. Saya datang pada saat reses. Lamun di daerah Lun, Bapak Ibu nonya hanya tuh minum-minum bermerma, hanya tuh ngudut-ngudut bermerma. Kemarin ketika kita bahas tatib, kita panggil TPD, nggak boleh, harus tetap, malah kita ingin meningkatkan sehingga lo di periode ini ada 50.000 tubi transportasi ke masyarakat, karena uang rakyat kembali juga ke masyarakat. Yang penting nanti saya kembali ke Sia. Begitu ketika 200 orang ya 200 orang kita bayar 50 per satu orang, bukan dibayar, diganti transport Sia. Transport saya datang, di samping saya dapat informasi, di samping juga saya bisa mengusulkan, Bapak Ibu juga mendapat transportasi. Jadi itu uang Sia, uang dari daerah kita kembalikan. Kalau di kabupaten lain tidak sebesar itu. Bahkan lamun di luar NTB, di Bali-Bali, kalau Ibu sering kalau kunjungan, kita ketemu dengan terima kasih. Mohon maaf di periode pertama mungkin belum maksimal, saya bantu, insya Allah di periode kedua ini akan saya maksimal untuk bisa membantu Bapak Ibu, baik Bapak Ibu sebagai perorangan, baik Bapak Ibu sebagai kelompok maupun sebagai masyarakat yang ada di Desa Sermong. Mungkin itu, sekali lagi saya jaga komunikasi dengan baik, saya jaga hubungan baik dengan masyarakat lainnya, dengan tetangga, untuk kita bangun komunikasi yang baik. Karena kita hidup ini hanya satu penganut, baik dengan sesama kita, sesama manusia. Amun kan tuh balong sama manusia, supaya senjata paling ampuh. Amun serengnya saya. Jadi itu pesan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun tu tele komunitas kan tahu loka orang nu besaran atau nu bertanya. Saya mewakilkan kaum milenial, saya ingin memberi saran. Saya eneng wadah untuk tuh menyampaikan aspirasi, bukan hanya di sini saja. Seperti untuk tuh manfaatkan teknologi, karena saya penuh pedek Facebook, pedek apa tuh bau sampaikan ning wadah so aspirasi manom kemansa baik, karena ide so tuh bau datang kapan saja entam untuk salah gawe ke ning puskesmas ke ngamat ke, jadi tahu saya bau sampaikan kenalan canggung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, tentunya tekan tombol lonceng dan notifikasi dari update terbaru. Salam milenial.